Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya membuat klip video singkat yang dimana untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi studi Islam. Langsung saja. Materi 1, ruang lingkup studi Islam. Islam bidang agama. Ruang lingkup studi Islam bidang agama meliputi berbagai aspek, mulai dari doktrin agama, praktik ibadah, hingga sejarah dan perkembangan agama. Studi Islam bidang agama memiliki berbagai manfaat, antara lain meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam, mendorong umat Islam dan mengamalkan ajaran Islam secara khafah, dan mengembangkan toleransi dan pemahaman antara umat beragama. Yang kedua yaitu bidang ibadah. Ruang lingkup studi Islam bidang ibadah yaitu meliputi seperti pengertian ibadah, macam-macam ibadah, rukun-rukun ibadah, syarat ibadah, hukum ibadah, tata cara ibadah, makna dan hikmah ibadah. Yang ketiga yaitu bidang akidah yang melingkupi ilahiyat, nubuat, sam'iyat. Yang selanjutnya yaitu bidang ilmu dan kebudayaan. Ruang lingkup studi Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan meliputi kajian tentang ajaran Islam, tentang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan. Yang keempat yang kelima, yaitu bidang teoritis studi Islam. Bidang pendidikan meliputi kajian-kajian yang bertujuan untuk mengembangkan teori-teori pendidikan Islam yang dapat digunakan untuk membimbing dan membina peserta didik agar menjadi umat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu hidup bermasyarakat secara harmonis. Yang kedua, bidang praktis studi Islam. Bidang pendidikan meliputi kajian-kajian yang bertujuan untuk memberikan solusi praktis bagi permasalahan pendidikan Islam di berbagai lembaga pendidikan. Yang keenam yaitu studi Islam dalam bidang sosial, merupakan kajian yang mempelajari tentang bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu ruang lingkup studi Islam dalam bidang ekonomi, yaitu meliputi ajaran-ajaran Islam tentang ekonomi, sejarah ekonomi, perbandingan ekonomi Islam dengan konvensional, praktek ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu bidang kesehatan. Studi Islam kesehatan merupakan kajian yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan ilmu kesehatan yang bertujuan untuk memahami konsep-konsep kesehatan dan penyakit dalam perspektif Islam, serta untuk mengembangkan praktik kesehatan yang selaras dengan ajaran Islam, yaitu bidang-bidang politik pemerintahan. Berikut adalah beberapa contoh yang dapat dilakukan dalam studi Islam bidang politik, yaitu kajian tentang sejarah sistem politik Islam, kajian tentang perbandingan sistem politik, kajian tentang masalah-masalah politik dan pemerintahan kontemporer dalam perspektif Islam. Selanjutnya itu materi kedua yaitu metode memahami sumber ajaran Islam. Metodologi ilmu tafsir. Metodologi ilmu tafsir adalah cara-cara atau pendekatan yang digunakan untuk memahami makna Al-Quran, yaitu metode tahlili, metode ijmali, murai, tafsir bil matsur, tafsir bil arroyai, terus metode tafsir tematik, tafsir kontekstual, integratif, dan hermeneutik. Yang selanjutnya itu metodologi ilmu hadis. Metodologi tradisional antara lain yaitu sanad, matan, nasikh, dan mansukh, ilat, ijtihad. Yang kedua yaitu metodologi modern antara lain yaitu kritik hadis, sosiologis, psikologis, filologis, hermeneutik hadis. Lanjut, metodologi ilmu fikih dan usul fikih. Metodologi dibagi menjadi dua, yaitu antara modern dan tradisional. Yang tradisional yaitu metode qiyas, istisan, masalah mursalah, urf, istihab. Sedangkan metodologi modern antara lain yaitu sosiologis, psikologis, historis, dan kooperatif. Selanjutnya yaitu metodologi ilmu akhlak dan tasawuf. Dibagi menjadi dua juga, yaitu modern dan tradisional, antara lain ta'abbud, ijtihad, sunnah, hikmah. Yang modern yaitu psikologis, sosiologis, historis, dan komparatif. Selanjutnya materi ketiga yaitu pendekatan studi Islam dengan pendekatan doktrinal atau teologis, antropologis, dan sosiologis. Di mana pendekatan doktrinal teologis yaitu dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang menggunakan ajaran-ajaran Islam sebagai dasar untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena. Berikut adalah contoh untuk penerapan pendekatan doktrinal, yaitu studi tentang makna dan hakikat salat, hukum Islam tentang perkawinan, tentang konsep dosa dan pahala dalam Islam. Yang kedua yaitu pendekatan antropologis, yaitu dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang menggunakan perspektif antropologi untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena.
Nah, berikut adalah contoh penerapan pendekatan antropologis dalam studi Islam, yaitu tentang praktik keagamaan masyarakat Islam, peran perempuan dalam Islam, tentang pengaruh Islam terhadap budaya lokal yang saat kini. Yaitu yang ketiga, pendekatan sosiologis. Ya, pendekatan sosiologis dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang menggunakan perspektif sosiologis untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena, yaitu mempunyai contoh penerapan pendekatan sosiologis dalam studi Islam, yaitu tentang struktur organisasi dalam Islam, peran masjid dalam masyarakat, hubungan antara Islam dan politik. Materi 4 yaitu pendekatan studi Islam dengan pendekatan historis, filosofis, psikologis, dan budaya. Nah, ini pendekatan historis dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang menggunakan perspektif sejarah untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena. Nah, contohnya yaitu tentang sejarah penyebaran Islam, pengaruh Islam terhadap budaya Barat, peran Islam dalam politik dunia. Nah, selanjutnya yaitu dengan pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang menggunakan perspektif filsafat untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena. Nah, itu mempunyai contoh tentang konsep ketuhanan dalam Islam, tentang hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan, tentang filsafat politik Islam. Yang ketiga yaitu pendekatan dengan menggunakan psikologis, yang mempunyai arti pendekatan yang menggunakan perspektif psikologi dalam memahami dan menganalisis suatu fenomena, yang mempunyai contoh seperti tentang motivasi orang untuk menjadi muslim, perilaku keagamaan umat Islam, tentang kepribadian pemimpin muslim. Yaitu pendekatan dengan budaya, yaitu pendekatan yang menggunakan perspektif budaya untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena, tentang nilai-nilai norma dan simbol, yang mempunyai contoh penerapan sebagai berikut, yaitu tentang nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia, norma-norma Islam dalam keluarga, simbol Islam dalam seni dan arsitektur. Yang selanjutnya itu materi 5 yaitu Islam dan gagasan universal. Nah, dalam kali ini, Islam dan globalisasi adalah proses integrasi internasional yang ditandai dengan peningkatan interaksi antar bangsa di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Globalisasi adalah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan beragama. Dampak positif globalisasi itu meningkatkan akses umat Islam terhadap informasi dan pengetahuan, meningkatkan integrasi umat Islam, peran Islam dalam dunia internasional. Dampak negatifnya ya seperti aliran-aliran Islam yang ekstrem, tantangan dalam memahami ajaran Islam, munculnya pertentangan antara Islam dan Barat, modernisme dan pluralisme Islam, yaitu modernisme adalah sebuah ajaran aliran Islam, pemikiran Islam yang berusaha untuk memperbarui pemahaman Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya itu gerakan fundamentalisme dan radikalisme Islam, yaitu gerakan yang merupakan dua fenomena yang saling berkaitan namun memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu perbedaannya yang satu menekankan pentingnya kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang murni dan asli, sementara yang satunya adalah suatu paham yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Nah, Islam eksklusif dan inklusif. Islam merupakan agama yang bersifat universal dan terbuka. Hal ini tercermin dalam ajaran-ajarannya yang menekankan pentingnya persaudaraan antar umat manusia tanpa memandang agama, ras, dan suku dan budaya. Ya, selanjutnya Islamisasi sains. Islamisasi sains merupakan suatu upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke keadaan ilmu pengetahuan, yaitu mempunyai tujuan yaitu memahami kembali konsep-konsep sains dari perspektif Islam, mengembangkan metode-metode sains yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, melakukan riset dan mengembangkan sains yang berfokus pada masalah-masalah yang berkaitan dengan Islam. Pluralisme agama-agama. Pluralisme agama adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keberadaan berbagai agama dalam satu masyarakat. Itu mempunyai prinsip toleransi, kesetaraan, dialog. Itu yang terakhir materi dinamika Islam kontemporer. Postmodernisme dan neomodernisme Islam merupakan dua aliran pemikiran yang berkembang dalam konteks Islam kontemporer, yang merupakan kritik terhadap modernisme yang dianggap terlalu menekankan pada rasionalitas, universalitas, dan objektivitas. Postmodernisme menawarkan pendekatan yang lebih pluralistik, relatif, dan kontekstual dalam memahami Islam. Itu salah satu tokoh yang paling berpengaruh yaitu Fazlur Rahman, berpendapat bahwa Islam adalah agama yang terbuka dan dinamis yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Islam liberal adalah aliran pemikiran Islam yang menekankan kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kesetaraan gender. Aliran ini menolak penafsiran Islam yang kaku dan tekstual yang lebih menekankan pada semangat religius etis dari ajaran Islam. Yaitu selanjutnya Islam kultural dan Islam struktural.
Itu aliran yang menekankan pada pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari seperti nilai-nilai moral, etika, dan spiritualitas. Islam kultural juga menekankan pada pentingnya menjaga harmoni dan toleransi antar umat beragama. Post-tradisionalisme Islam adalah sebuah aliran pemikiran Islam yang berkembang di Indonesia pada abad awal ke-21. Aliran ini dipelopori oleh para intelektual muda Nahdlatul Ulama seperti Abdurrahman Wahid, Said Aqil Sirot, dan Ulil Absar Abdallah. Nah, yang mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga tentang hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan alam semesta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.